Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Kita akan membahas tentang perkembangan terbaru dari seleksi P3K di tahun 2021. Ada sebuah materi ya yang tentang kebijakan pengadaan ASN 2021 dari Kemenpan RB ya. Sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini subscribe, kemudian like, share video kami, serta nyalakan lonceng notifikasi sehingga dapat mendapatkan ya berita terbaru dari channel kami. Terima kasih. Kebijakan pengadaan ASN di tahun 2021 disampaikan pada rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021 yang dilakukan di Jakarta ya 3 Maret 2021. Ini disampaikan oleh Bapak Teguh Wijinarko, yaitu PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Kita coba lihat. Nah, ini ada yang pertama ya, kebijakan pengadaan ASN, kemudian mekanisme pengadaan ASN, kemudian yang ketiga tim Panselnas di 2021, kemudian progres perencanaan dan pengadaan ASN 2021, dan ini penutup ya. Ini isinya, isi di materi ini ya. Nah, kita coba masuk. Nah, ini kondisi ASN saat ini ya. Ini komposisi ASN saat ini. Nah, ini secara lengkap ya. Secara lengkap. Nah, ini adalah data terkini dari jumlah ASN yang ada di Indonesia ya, termasuk di dalamnya yaitu rekrutmen CPNS dari tahun 2014 sampai tahun 2019 ya, terakhir di tahun 2019. Nah, ini kita lanjut saja. Nah, ini untuk arah kebijakan pengadaan ASN ya. Nah, ini. Nah, ini di tahun 2024 ini arah kebijakannya ya, nanti akan ada Smart ASN 2024. Nah, ini profilnya seperti ini ya. Nah, kita lanjut, kita langsung ke yang menyangkut di pengadaan ASN di tahun 2021 ya. Nah, di sini ada aparatur sipil negara ya. Ini ada penjelasan di mana ini sering terjadi miskomunikasi ya atau mispemahaman bahwa aparatur sipil negara itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Nah, ini ada dua macam ini yang termasuk di dalam ASN atau aparatur sipil negara. Nah, PNS dan P3K ini mengisi jabatan pemerintahan, yang dua melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi sebenarnya di tugasnya itu sama ya. Kemudian untuk kebijakan penetapan kebutuhan ASN ini ya. Nah, penentuan kebutuhan ASN itu terdiri dari dua, karena ASN ada dua. Yang pertama CPNS, yang kedua adalah P3K. Nah, untuk CPNS, rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan ini ya, ada analisis jabatan, beban kerja, peta jabatan, kemudian memperhatikan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan anggaran belanja. Kemudian untuk P3K, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk 5 tahun yang diperinci selama setahun. Nah, ini untuk penetapan kebutuhan ya antara CPNS dan P3K. Kemudian mekanismenya ini kita bisa cermati. Nah, dari pemerintah itu ada usulan kebutuhan ya, analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja, kemudian baru penetapan kebutuhan ini dilakukan oleh Menteri Pan-RB atas persetujuan dari Menkeu dan BKN ya. Kemudian ada pengumuman, setelah itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang dasar nih untuk CPNS ya. Kemudian penetapan hasil akhir, kemudian penetapan nomor induk dan pengangkatan ya. Nah, ini untuk pengadaan. Kemudian ini untuk ASN ya. Nah,
Kemudian untuk tim Panselnas 2021, ini tim pelaksananya itu BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional Negara. Kemudian tim pengawas, audit teknologi, tim pengamanan teknologi, sampai penyusun naskah seleksi ya, ini Kemendikbud ya. Nah, yang menyusun adalah Kemendikbud. Nah, kemudian status pengusulan. Nah, ini di ASN ASN 2021 ada 34 instansi yang tidak usul ya, 23 kementerian, 1 provinsi, dan 20 kabupaten atau kota. Kemudian sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen ada 122 instansi, 10 pemerintah provinsi, dan 112 pemerintah kabupaten kota. Sedangkan 76%-nya 466 instansi sudah usul dan dokumen lengkap, 56 kementerian atau lembaga, 23 provinsi, dan 387 pemerintah kabupaten kota. Ini menyangkut pengusulan yang sudah masuk ya di kebutuhan ASN di tahun 2021. Nah, ini baru 76%. Nah, keterangannya cut off tanggal 2 Maret 2021. Jadi data masuk terakhir 2 Maret 2021. Kemudian rencana untuk penetapan kebutuhan ASN-nya di tahun 2021. Nah, ini ya, instansi pusat jumlah kebutuhannya sekian 83.000. Kemudian jumlah rencana penetapannya sekian ya. Nah, ini secara rinci seperti ini. Kemudian untuk daerah, untuk guru P3K ini ada 1.032.714. Jumlah rencana penetapan 530.159. P3K non guru, nah sekian ya. CPNS 85.353. Ini jumlah rencana penetapan ya. Kemudian dari daerah ini ada 23 Pemprov dan 387 Pemkot atau pemerintah kabupaten atau kota ya. Nah, ini untuk formasi ada ini kalau untuk guru, kemudian ada non guru. Untuk yang pemerintah kabupaten atau kota formasinya sekian 414.756 guru. Nah, ini ya, ini cukup lengkap. Untuk Pemprovnya formasinya untuk CPNS itu 8.000, P3K-nya 118.000. Untuk formasi CPNS-nya untuk Pemkap atau Penkop ada 77.294, P3K-nya 433.607 lah. Nah, ini keterangan ini sesuai dengan surat Menpan RB nomor ini ya tahun 2020. Nah, kemudian ini ya. Ini hal yang terpenting, rencana jadwal tentatif seleksi CASN tahun 2021 ya. Nah, kegiatan sekolah kedinasan ya. Ini penyampaian informasi di bulan Maret minggu kedua. Nah, sedangkan untuk CPNS dan P3K non guru itu minggu ketiga Maret. Nah, untuk P3K guru itu minggu ketiga bulan Maret. Ini ada penyampaian penyampaian formasi ke Pemda seperti itu. Nah, kemudian pendaftaran ini untuk sekolah kedinasan itu 9 sampai 30 April ya. Nah, kemudian seleksinya bulan Mei, bulan Juni. Ini cepat kalau untuk sekolah kedinasan. Akan tetapi untuk CPNS dan P3K non guru ini di sini belum ditetapkan ya ini ya sesuai dengan blok ini ya. Berarti di bulan Mei dan Juni ya. Mei dan Juni, kemungkinan kalau sama seperti ini berarti entah minggu pertama, minggu kedua seperti itu ya. Yang terpenting di bulan Mei dan Juni itu ada CPNS dan P3K non guru ya. Nah, ini untuk pendaftarannya Mei dan Juni. Kemudian untuk P3K guru untuk pendaftarannya juga masih sama dengan CPNS dan P3K non guru ya, yaitu di bulan Mei dan juga bulan Juni ya. Mei dan Juni. Ini artinya sekarang masih bulan Maret, kemudian April, Mei, dan Juni ya. Masih sekitar 2 bulan lagi untuk pendaftaran P3K guru ya, ataupun CPNS dan P3K untuk non guru. Nah, kemudian untuk seleksinya untuk CPNS dan P3K non guru itu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, ini kemudian untuk pengumuman kelulusannya bulan November, pemberkasannya itu di bulan November, Desember, dan Januari. Ini untuk CPNS dan P3K non guru. Nah, sedangkan untuk P3K guru ini ya yang berjumlah
1 juta formasi itu. Nah, ini untuk pendaftarannya sudah kita bahas ya. Untuk seleksi nih ya, karena ada 3 tahap. Tahap pertama itu ada di bulan Agustus ya, bulan Agustus seleksinya. Pendaftarannya di bulan Mei, Juni, kemudian seleksinya tahap 1 itu di bulan Agustus. Nah, seleksi pertama di bulan Agustus, kemudian pengumuman, pemberkasan, dan penetapan NIP itu di bulan Agustus akhir dan September, bulan September. Untuk seleksi kedua itu di bulan Oktober, pengumuman, pemberkasan, dan penetapan NIP itu di bulan Oktober dan November, akhir Oktober ya. Kemudian untuk seleksi tahap 3 itu dimulai bulan Desember untuk seleksinya. Kemudian pengumuman berkasan serta penetapan NIP-nya itu di bulan Desember akhir sampai Januari di tahun 2022 ya. Nah, ini artinya masih ada waktu sangat panjang ya untuk para guru. Maksudnya untuk menghadapi 3 ujian ini ya. Kalau misalkan ya di tahap seleksi pertama itu masih gagal, bisa kemudian mengikuti seleksi tahap kedua dan bisa mengikuti di tahap ketiga. Artinya itu untuk guru honorer, P3K guru ya, guru honorer ini sangat diuntungkan dengan ada 3 tahapan seleksi seperti ini. 3 seleksi ya. Ketika tidak bisa di seleksi pertama tidak lulus, bisa mengikuti seleksi 2 dan ketiga. Ini untuk informasi rencana jadwalnya ya. Pendaftaran di Mei Juni untuk guru ya, P3K guru. Mei Juni, kemudian Agustus September itu tahap 1 ya, seleksi, pengumuman, dan juga pemberkasan. Kemudian Oktober November untuk tahap 2. Kemudian Desember Januari 2022 ini untuk ke tahap ketiga ya. Nah, ini sudah jelas karena ini langsung dari Kemenpar RB ya, dimana jadwal ini bisa dipedomani agar guru honorer semuanya bisa bersiap-siap ya menghadapi rangkaian seleksi P3K guru di tahun 2021. Dan untuk CPNS dan P3K non guru pun harus sudah bisa mempersiapkan diri ya, karena sudah ada jadwal secara terperinci. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.